Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Terutama salam hormatku kepada sahabat-sahabat yang menghadiri kajian rutinan Kamis malam Jumat ini. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali dengan kalimah-kalimah thayyibah. Kita baca bersama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Marilah kita buka di dalam Al-Quran. Sahabat yang di dalam ataupun yang ada di luar negeri bisa simak juga, buka Al-Qur'annya di surat Fussilat ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Yang artinya, katakanlah dalam kurung Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itulah karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Shadaqallahul azim. Jadi katakanlah di sini rujuknya, domirnya yakni Muhammad. Akan tetapi sebenarnya katakanlah wahai umat manusia, karena rahasia Muhammad itu ada pada tiap-tiap diri manusia. Katakanlah wahai manusia, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Ini manusia yang sudah mengenal Tuhannya. Aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa.
Apa yang dimaksud diwahyukan kepadaku? Wahyu itu artinya petunjuk dari Allah. Kabar dari Allah. Itu yang dimaksud wahyu Allah. Akan tetapi bila di dalam dada manusia masih wujud manusianya yang merasa berkuasa atas diri manusianya, maka itu namanya wahyu dari syaitan. Petunjuk dari syaitan. Jadi bagi manusia-manusia yang masih terpenjara, terkungkung, terjerat oleh kehadiran diri manusianya di hatinya, maka ia tak akan pernah bisa menerima wahyu ilahi. Karena Allah tidak dipertuhankan di dalam dadanya, bagaimana mungkin manusia bisa mendapatkan wahyu ilahi yang sama datang kepada para nabi dan para rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni wahyu ilahi. Karena Nabi Muhammad di dalam dadanya sudah tak merasa lagi bahwa dirinya adalah Muhammad, bahwa Nabi Muhammad di dalam dadanya sudah kembali kepada Tuhan yang menciptakan diri Muhammadnya. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah bukti bahwa Nabi Muhammad sudah kembali kepada ketiadaannya, kembali kepada kegoibannya, sehingga yang nyata, yang jelas, yang nampak, yang hadir di dalam dadanya hanyalah Allah. Maka pasti apa yang berlaku di dalam dada Kanjeng Nabi Muhammad adalah wahyu ilahi, petunjuk dari Tuhannya. Tiap detik per detik wahyu itu turun. Akan tetapi bila di dalam dada Nabi Muhammad masih wujud Muhammadnya, maka sampai kapanpun tak akan pernah bisa menerima wahyu ilahi. Karena manusianya masih merasa menjadi Tuhan dan merasa menjadi pencipta atas apapun yang diusahakannya. Akan tetapi Nabi Muhammad sudah kembali kepada al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusiaku adalah rahasia Tuhanku. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Nabi Muhammad akan diberi wahyu terus-menerus, detik per detik. Apa sih wahyu itu? Wahyu itu petunjuk dari Allah untuk menunjukkan manusia ke jalan Allah. Wahyu itu cahaya dari Allah untuk menerangi apapun yang dikerjakan oleh diri manusia supaya terang benderang bahwa hanya Allah yang berkuasa atas diri manusianya. Inilah wahyu ilahi itu. Namun bila manusia masih terpenjara oleh diri manusianya yang hadir, yang wujud, yang hidup, yang diesakan di dalam dada manusia, masih diri manusianya, selamanya tak akan pernah mendapatkan wahyu ilahi. Akan tetapi wahyu dari syaitanlah yang nampak jelas ada di dalam dadanya. Siapakah syaitan itu? Syaitan itu, iblis itu, jin itu, dajjal itu adalah hakikatnya wujud-wujud manusia. Inilah rajanya setan. Wujud manusia inilah rajanya jin. Wujud manusia inilah rajanya iblis. Wujud manusia inilah rajanya dajjal. Wujud manusia inilah rajanya Ya'juj wa Ma'juj. Bila manusianya tak ada, maka tak akan ada semua itu. Tapi bila manusianya yang ada, maka adalah semua itu. Jadi sebenarnya raja diraja keburukan itu ternyata ya manusia itu sendiri rajanya. Karena manusianya masih
bersifat seperti setan, yakni tidak mau bersujud kepada Adam, yakni manusia tidak mau, tidak rela, tidak ridho bila dikatakan bahwa dirinya gaib, bahwa dirinya tak ada, bahwa dirinya tak nyata. Allah saja yang tak ada, Allah saja yang gaib, Allah saja yang tak nyata. Manusia tak mau kalah dengan Tuhannya karena manusia selama ini menjadi saingan Allah, menjadi musuhnya Allah, ya termasuk saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika sudah terbaiat hati manusianya, maka manusianya rela ridho kembali kepada Tuhannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kembalikanlah amanah-amanah bahwa hidup badan, segala aktivitas yang ada pada kehidupan ini, serahkanlah total jenderal kepada Sang Pencipta diri manusiamu. Disitulah tempat ketenangan, disitulah tempat kesenangan, disitulah tempat kegembiraan, disitulah tempat kebahagiaan. Bila itu sudah dikembalikan amanah-amanah manusia kepada Tuhan Sang Pencipta manusianya, maka fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Ya begitulah yang dimaksud mengabdi itu menurut Allah. Kalau mengabdi menurut manusianya kan semua apa yang dilakukan oleh manusia, yang dianggap baik oleh manusia seperti ibadah, sholat, zikiran, ngaji, dan sebagainya, itu disangka sebagai kebaikan di sisi manusia. Tapi bila masih manusianya yang ada, yang wujud, yang nampak, maka manusia tak akan pernah bisa melakukan kebajikan atau kebaikan. Tapi manusia hanya selalu dan selalu mengerjakan keburukan, fahsya wal mungkar, karena hatinya ingkar dari Tuhannya. Maka tak akan pernah bisa mengabdi manusianya. Kenapa? Karena manusianya lebih suka, lebih cinta mengabdi kepada dirinya sendiri yang merasa bisa sholat. Mengabdi menjembah dirinya sendiri yang merasa bisa ibadah. Mengabdi menyembah kepada hawa nafsunya sendiri yang merasa bisa berbuat baik. Jadi Tuhannya bukan Allah, tapi Tuhannya adalah syaitan yang terkutuk. Ya rupanya diri kita sendiri itulah syaitan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka untuk kembali kepada Allah, ya harus mengabdi dulu. Mengabdi, menyerahkan diri. Itulah yang dimaksud inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu adalah bukan Islam. Tapi agama Allah itu adalah ketika manusianya sudah berserah diri kepada Tuhannya. Agama apapun tak peduli. Golongan apapun tak peduli. Aliran apapun tak peduli. Yang penting serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang mengadakanmu, yang mewujudkanmu, yang menghidupkanmu, yang menguasaimu. Siapakah dia? Bila sudah terbaiat hati manusianya, maka disitulah tempat kembali manusianya. Itulah yang disebut fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Disitulah tempat wahyu Allah. Petunjuk-petunjuk Allah sehingga manusianya tenang di dalam kehidupan ini. Itulah yang dimaksud surganya Allah. Itulah yang dimaksud pahalanya Allah. Ketika manusianya selalu di dalam petunjuk-petunjuk Allah ketimbang
petunjuk hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Katakanlah, Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maknanya Muhammadnya harus mengesakan dirinya, melebur, menghancurkan kemuhammadannya kepada Tuhannya. Maka Ahmad bila mim, Ahmad tanpa mim, yaitu Ahad. Jadi orang-orang yang diberi wahyu adalah ketika orang itu sudah terbaiat hatinya, terbaiat hawa nafsunya, terbaiat kemanusiaannya, maka sudah tak berdiri lagi, sudah tak jadi Tuhan lagi, sudah tak berkuasa lagi diri manusianya, kecuali manusianya hanya dikuasai oleh Tuhannya. Itulah orang-orang yang menerima wahyu dari Allah. Bagi sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat, nikmatilah keenjoyanmu. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohon ampunan kepadanya. Makna beribadah kepadanya itu mengembalikan, mengislamkan, menyelamatkan diri manusianya dari perampasan diri manusia itu sendiri. Padahal musuh yang nyata itu kehadiran diri kita di hati kita, itulah musuh yang nyata bagi setiap manusia. Akan tetapi selama ini kita termasuk saya selalu berkongsi, selalu bergabung dengan musuh-musuhnya sendiri. Karena kepahaman setan bagi manusia masih kepahaman hawa nafsunya sendiri. Kenapa? Karena manusia menuduh setan itu goib. Setan-setan yang digambar-gambarkan oleh manusia, setan-setan yang dipahami oleh manusia, setan-setan yang di luar. Yang gambarnya macam-macam, ada yang bertanduk, ada yang wajahnya merah, ada yang matanya putih, yang tidak ada hidamnya, dan macam-macam. Itulah setan-setan, iblis-iblis versi manusia. Akan tetapi yang dikatakan setan menurut Allah itu setan yang tidak mau sujud kepada Adam, yakni manusia yang tidak rela, manusia yang tidak ridho dikatakan bahwa dirinya goib, dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Manusianya tidak terima bila dikatakan manusia ini tidak ada. Manusia tak akan pernah terima bila dikatakan manusia ini tak wujud. Manusia tak akan pernah menerima bila dikatakan manusia ini tak hidup. Karena manusia selama ini sudah menjadi Tuhan-Tuhan di dalam dadanya. Maka itulah yang dimaksud setan yang nyata itu. Masa setannya sudah nyata tidak mau diperangi. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, tidak goib. Siapakah kenyataan setan itu? Kenyataan diri kita lah setan itu. Maka bila masih nyata kemanusiaannya di dalam dada kita, selamanya kita belum berada di dalam jalan yang lurus. Kita belum berada di dalam jalan kebenaran, masih tersesat oleh dirinya sendiri. Maka manusia takkan pernah bisa mengesahkan Tuhannya, akan tetapi manusia termasuk saya hanya bisa mengesahkan hawa nafsunya yang masih merasa berkuasa dan berperan di dalam kehidupan ini. Maka selamanya tak akan pernah mendapatkan wahyu-wahyu ilahi,
melainkan mendapatkan wahyu setan saja, yang mana selalu membelokkan, yang mana selalu menyesatkan manusianya dari jalan Tuhannya. Duduk Abdul Halim disesatkan bahwa yang bisa duduk hanya setan Abdul Halim. Mana mungkin Allah bisa duduk? Wong Allah itu Tuhan, wong Allah itu tidak bisa apa-apa kok bisa duduk. Dikira setan Abdul Halim inilah yang bisa apa-apa. Dikira setan Abdul Halim inilah yang bisa bicara. Dikira setan Abdul Halim inilah yang bisa melihat. Dikira setan Abdul Halim inilah yang bisa mendengar, merasa, berpikir. Seolah-olah semua itu perbuatan setan Abdul Halimnya. Karena Allah tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena Allahnya gaib bagi Abdul Halim. Yang wujud hanya Abdul Halimnya. Yang hidup, yang berkuasa, yang selalu diesa-esakan, yang selalu diakbar-akbarkan, yang selalu disuci-sucikan di dalam dadaku Abdul Halim ini, ya Abdul Halim. Mana mungkin Abdul Halim menerima bila dikatakan Abdul Halim tak wujud. Tidak mau Abdul Halim ini. Mana mungkin aku tak wujud, mana mungkin aku gaib yang sebenarnya. Padahal dirikulah yang nyata, yang wujud, yang hidup lebih nyata daripada Allah. Lebih wujud daripada Allah. Lebih hidup daripada Allah. Begitu kan isi hati kita semua. Termasuk hati saya selama ini. Tak rela, tak ridho bila Allah menjadi Tuhannya. Maka bagaimana mungkin akan mendapatkan wahyu-wahyu ilahi. Selama manusia tidak mendapatkan wahyu-wahyu ilahi, selamanya manusianya masih kafir di sisi Tuhannya loh ya. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Maknanya kafir di sisi Tuhannya apa? Qalbun kafirin. Hatinya orang-orang kafir itu baitun nas, ketika manusianya menempati bait hati ini. Itulah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu orang-orang yang ingkar dari kewujudan Tuhannya. Karena yang diikutinya orang kafir itu selalu beriman, percaya hanya kepada wujud dirinya sendiri. Wujud manusianya sendiri. Itulah orang kafir menurut Allah. Itulah yang dimaksud beribadah kepada Allah itu ketika manusia sudah terbaiat hatinya, maka disitulah yang dimaksud taubatan nasuha itu. Manusianya bertaubat dari diri manusianya di hatinya. Manusia bertaubat dari kewujudan diri manusianya. Manusianya bertaubat dari kehidupan diri manusianya. Manusianya bertaubat dari kekuasaan manusianya. Karena sesungguhnya manusia tak punya wujud, tak punya hidup, tak punya kuasa, kecuali hanya pencipta manusianya. Disitulah tempat manusia terhapus dosanya dan terampuni segala dosanya karena manusianya sudah datang dan menyerah kepada Tuhannya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Itulah azab yang pedih, orang-orang yang mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri di dalam dadanya. Mestinya bait qalbun mu'minina baitullah, mestinya dalam hati setiap manusia itu dihuni, dikuasai oleh Allah, tapi selama ini dihuni oleh Abdul Halim, dihuni oleh diri Anda. Maka bagaimana mungkin kita bisa suci bersih sementara kenajisan demi kenajisan kita kerjakan. Apapun yang dikerjakan oleh Abdul Halim ini sesuai petunjuk apa yang ada di dalam hati Abdul Halim. Inilah Abdul Halim setiap detik per detik selalu mengerjakan dosa
dan keburukan saja. Meskipun kelihatan Abdul Halim sholat, tapi itu bukan sholat, tapi kemaksiatan di sisi Allah. Menurut Abdul Halim itu ketaatan, itu sebuah ibadah. Menurut hawa nafsu Abdul Halim. Tapi bila menurut Allah, ya wajib manusianya kembali kepada Allah lagi. Itulah yang dikatakan ibadah, itulah yang dikatakan sholat. Bila manusianya tidak terbaiat, hatinya tidak kembali kepada Tuhannya, selamanya manusia akan tersesat ke dalam lembah neraka dan akan selalu mengikuti petunjuk-petunjuk setan, petunjuk-petunjuk hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan surat yang ke-7 dari ayat yang ke-7 dari surat Fussilat. Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Yang artinya yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Maknanya apa? Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Orang-orang yang tidak membersihkan dirinya dari dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Bukan zakat-zakat yang kita pahami. Zakat infak beras atau apapun. Bukan itu yang dimaksud Allah. Yang dimaksud Allah zakat itu mensucikan dirimu dari dirimu di hatimu. Itulah yang dimaksud menunaikan zakat. Ketika terbaiat hati manusianya, maka manusianya kembali dari keingkarannya kembali kepada Allah. Maknanya hati selalu berada di akhir. Semua apa yang kita lakukan pasti berakhir lillahi ta'ala. Hanya Allah yang memperjalankanku. Hanya Allah yang mensolatkanku. Hanya Allah yang memberkatakanku. Hanya Allah yang memperdengarkanku. Hanya Allah yang memahamkanku dan sebagainya. Itulah yang dimaksud kehidupan akhirat yang mana tak ada lain dan tak ada bukan kecuali hanya la mawjudan illallah. Itulah akhirat itu. Bukan akhirat-akhirat yang dipahami oleh manusia yang katanya besok. Jadi akhirat itu tergantung di dalam dada kita siapa yang jadi Tuhan. Tergantung di dalam dada kita siapa yang jadi penguasa. Bila di dalam dada kita yang jadi Tuhan dan yang jadi penguasa masih Abdul Halimnya, pasti akhiratnya neraka, akhiratnya siksa, akhiratnya azab. Rupanya Abdul Halim inilah yang disiksa. Kenapa? Karena yang ada hanyalah Abdul Halim. Jadi yang dimaksud zakat itu membersihkan diri manusianya dari diri manusianya. Karena manusia inilah musuh yang paling nyata bagi siapa? Ya bagi manusia itu sendiri. Apa buktinya manusia kita ini menjadi musuh yang paling nyata? Manusia kita musuh yang terbesar daripada kita sendiri. Manusia kita selalu menuntut apa yang diinginkannya. Menginginkan jabatan yang tinggi, menginginkan harta yang melimpah, menginginkan ilmu yang tinggi dan sebagainya. Inilah manusia-manusia yang tersesat karena diri manusianya. Karena akhirat manusianya masih di dalam lembah neraka. Lembah naroka. Yang mana di dalam dadanya masih wujud manusianya. Akan tetapi bila di dalam hatinya sudah dizakati,
sudah disembelih sapinya, kerbaunya sudah disembelih, sudah terbaiat hatinya, maka itulah yang dimaksud sapinya tadi dikorbankan guna apa? Guna ditunggangi untuk menuju kepada Allah. Guna menzakati, membersihkan diri manusianya dari diri manusianya di hatinya. Jadi bukan nunggang sapi, tapi menunggang pengorbanannya itulah. Pengorbanan apa? Mengkorbankan hidup dan badan yang bukan miliknya. Kembalikan amanahnya kepada Allah. Itulah yang dimaksud zakat itu. Direalisasikan zakat akhirnya menjadi syariat seperti zakat fitrah, zakatnya harta, zakatnya buah-buahan, zakatnya beras dan sebagainya. Yang mana itu hanyalah bayang-bayang zakat saja, simbol-simbol zakat saja. Kita lanjutkan ayat yang ke-8 dari surat Fusilat, ayat yang ke-8. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Apa maknanya pahala yang tidak ada putus-putusnya ini? Yaitu orang-orang yang beriman, yang mana imannya hanyalah mengesahkan Allah, yang ada hanya Allah, yang ada hanya lillah, yang ada hanyalah pemeliharaan Allah, yang ada hanyalah penjagaan Allah, yang ada hanyalah pencukupan Allah, yang ada hanyalah kasih sayangnya Allah. Inilah yang dimaksud orang-orang yang ada di dalam kebajikan, dan inilah yang dimaksud pahala yang tidak ada putus-putusnya. Hatinya selalu bahagia, hatinya selalu enjoy saja dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhannya. Tidak komentar lagi. Kenapa kok tidak komentar lagi? Wong sudah mati, bagaimana mungkin bisa berkomentar? Manusianya sudah hancur lebur di dalam uripe Allah, bagaimana mungkin mau komentar? Ya enjoy saja melalui keadaan atau ketetapan Tuhan yang berlaku atas diri manusianya. Inilah yang dimaksud orang-orang yang menerima wahyu dari Tuhannya, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Haulahu. Jadi di dalam surat Isra, haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi manusia diciptakan ini hanyalah untuk satu. Haulahu linuriyahu min ayatina. Supaya kamu bisa menyaksikan aku, ayat-ayatku. Jadi Allah menciptakan kita manusia itu gunanya untuk apa? Untuk melihat Allah. Untuk menyaksikan Allah. Untuk menyaksikan biskupnya Allah. Kita mah enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Kenapa? Karena manusianya sudah tak bisa makrifat lagi kepada dirinya. Apalagi makrifat kepada Tuhannya. Karena makrifatullah itu ya hanya milik Allah. Bukan milik manusianya. Inilah orang-orang yang diberi wahyu, petunjuk-petunjuk dari Allah. Karena manusianya, orangnya sudah menzakati, mensucikan dirinya dari keberadaan dirinya di hatinya. Ia rela mati demi Tuhannya, rela mati syahid, rela mati demi bisa bertemu Tuhannya. Jadi kita
kalau kita mau ibadah, kalau kita mau disebut orang Islam, tapi kita tak berani mati, ya selamanya takkan pernah bisa ibadah. Tapi kita takut mati, ya selamanya tidak dikatakan orang Islam di sisi Allah. Wong masih takut menghadap Tuhan. Orang-orang yang takut mati itu kan takut menghadap Tuhan. Kenapa? Karena selama ini berdosa terus-menerus. Jadi mati dulu baru syahadat. Mati dulu baru sholat. Mati dulu baru zakat. Mati dulu baru puasa. Mati dulu baru haji. Harus mati dulu. Kalau kita gaji dari Allah. Maknanya mati dulu. Hapus riwayat kemanusiaanmu. Karena di balik riwayat kemanusiaan kita ini hanyalah riwayat atau cerita dan pagelaran Tuhan itu sendiri. Bila manusianya tidak menghapus riwayat atau cerita manusianya, ya selamanya manusia tak bisa menghadap Tuhan. Bila manusianya tidak bisa menghadap Tuhan, mana mungkin bisa ibadah, bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa haji. Wong semua yang dilakukan oleh diri manusia itu sesuai kepahaman halusinasinya sendiri demi hawa nafsunya. Sholatnya demi pemuas hawa nafsunya. Ibadahnya untuk pemuas hawa nafsunya. Agar apa? Agar bisa minta-minta kepada Allah. Ya Allah, aku sudah sholat. Ya Allah, aku sudah ibadah. Ya Allah, aku sudah berzikir. Mana upahnya? Mana pahalanya? Mana katanya engkau akan mengkabulkan semua permintaanku bila aku selalu mengingat, selalu beribadah kepadamu. Jadi dengan ibadah versi manusia, maka manusia tambah jauh dari Allah. Karena dengan ibadah yang versi manusia tambah atos, tambah keras hatinya. Kenapa? Karena manusianya yang menjadi Tuhannya syariat-syariat yang dijalaninya. Maka yang didapatkan ya dosa yang besar yang tak putus-putus. Jadi manusianya mendapatkan dosa-dosa besar yang tiada putusnya setiap saat, setiap waktu, setiap detik per detik mendapatkan dosa. Kenapa? Dosa karena kemunculan, dosa karena kewujudan, dosa karena kehidupan, dosa karena kekuasaan diri manusianya di dalam kehidupan ini. Ya dosa terus. Jadi orang-orang yang mendapatkan pahala yang tiada putusnya, orang-orang yang hatinya sudah rela dan ridho bila manusianya asalnya gaib, ya kembali kepada gaib. Ternyata yang gaib itu bukan Tuhan, manusianya lah yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Ini arti yang dipegang oleh hawa nafsu. Tidak mau hawa nafsu, tidak mau manusia ini dikatakan gaib. Biar Allah saja yang gaib, aku kan nyata. Biar Allah saja yang lumpuh, aku kan bisa berkuasa, bisa duduk, bisa berdiri, bisa makan, bisa minum. Allah tidak bisa semuanya. Karena Allah Tuhan, kata manusia begitu kan. Kepahaman Tuhan bagi manusia beda kepahaman Tuhan bagi Tuhan. Kalau kepahaman Tuhan bagi manusia, seolah-olah manusia bisa bertuhan. Seolah-olah manusia bisa mengabdi kepada Tuhan. Seolah-olah manusia bisa menyembah kepada Tuhan. Kenapa? Karena manusianya berasa punya apa-apa.
Tapi bila manusia sudah kembali kepada Tuhan, apa yang mau dipersembahkan? Karena Allah yang nyembah aku, bukan aku yang nyembah Allah. Kebalik. Apa maknanya? Apa yang aku persembahkan? Sedangkan aku ciptaan Allah. Aku buatan Allah. Hidupku, hidupnya Allah. Badanku, zahirnya Allah. Apa yang aku persembahkan? Sedang hanya Allah lah yang menyembahku. Sedang Allah lah yang mempersembahkan hidupnya untuk aku. Badannya untuk aku. Jadi orang-orang sudah memahami enjoy saja. Karena sudah tahu jalan ceritanya. Namun bagi manusia yang tidak tahu rahasia Tuhan, tidak tahu jalan ceritanya Tuhan, ya seolah-olah manusianya yang bisa menyembah pada Tuhan. Seolah-olah manusianya yang bisa mengabdi kepada Tuhan, padahal manusianya tidak menyembah Tuhan, tidak mengabdi kepada Tuhan, alias menyembah dan mengabdi hanya kepada hawa nafsunya sendiri tanpa disadarinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita mendapatkan wahyu langsung dari Allah, petunjuk langsung dari Allah, yaitu ketika sudah terbaiat hati kita, sudah dikembalikan diri kita oleh Allah yang maha menghendaki, maka disitulah tempatnya pahala yang tiada putus. Disitulah tempatnya keindahan, ketenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Kenapa? Karena sudah di dalam pemeliharaan Allah. Karena sudah di dalam penjagaan Allah. Karena sudah di dalam kecukupan Allah. Karena sudah di dalam kasih sayangnya Allah. Semoga kita semua, termasuk saya dan anda-anda yang menyimak paparan-paparan urip Allah, semoga anda semua mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan sholawat dolimin daf'ul bala. Meskipun sebentar, yang penting manfaat atau bisa kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aswiri ghalimin bighalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aswiri ghalimin bighalimin wa awrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.